أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul qudusus salam. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam wa misbahuz zulam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-kiram, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqal qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa qala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil kitabil hadis, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyikal karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali dipertemukan dalam majelis taklim, berkumpul bersama orang-orang yang alim. Berharap semoga Allah menjauhkan kita dari sifat-sifat yang zulim dan kita mendapatkan ridha Allah yang Maha Karim. Amin ya rabbal alamin. Ucapan syukur itu sudahlah kita lapaskan dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang masih diberikan Allah. Sampai detik ini kita masih juga hidup dan diberikan karunia rezeki, kemudian dimudahkan segala urusan. Yang sakit di antara kita, kita doakan semoga Allah segera sembuhkan, Allah angkat penyakitnya. Yang susah urusan rezeki, Allah mudahkan urusan rezekinya. Yang belum mendapatkan hidayah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya hidayah untuk dapat taat. Dan orang yang sudah taat, semoga istiqomah sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Tentu nikmat yang paling utama itu adalah nikmat yang bernama iman dan Islam. Siapapun kita, apapun profesi kita, sepanjang kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat
yang bernama iman Islam, berbahagialah, karena inilah jalan untuk selamat hidup dunia sampai akhirat nanti. Tetapi bila nikmat iman Islam ini tak kita dapatkan, nanti ketika berkumpul di padang mahsyar, ternyata kita tak mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, karena kita bukan termasuk orang beriman, orang Islam. Andai pun kata masuklah kita ke dalam neraka, kalau masih beriman Islam, masih ada nilai iman Islam kita, meskipun ribuan tahun masuk neraka, akhirnya keluar juga, karena kita masih memiliki iman dan Islam. Akan tetapi bila tak ada nikmat iman Islam ini dicabut Allah, maka kemungkinan besar akan kekallah kita di dalam api neraka. Walaupun demikian, jangan menganggap remeh. Sejahat-jahat manapun nanti kan masuk surga juga. Yang penting kita mati dalam keadaan beriman Islam. Kita tak tahu apakah akhir-akhir hayat kita, sisa-sisa umur yang masih diberikan Allah Subhanahu wa taala ini, akankah kita dalam kondisi beriman dan Islam, ataukah tercabut saat pas kita sakaratul maut. Sebab itulah kita berbaik sangka kepada Allah, berkah amal-amal yang kita buat ini, kemudian sunnah-sunnah yang kita laksanakan akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam mari kita sanjungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentu besar harapan kita manakala nanti berkumpul pada mahsyar, Allah Subhanahu wa taala golongkan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, hadirin wal hadirat, adik-adik kami sekalian, anak-anak kita, para jamaah yang tak dapat kita sebutkan satu persatu, insyaallah semua kita ini adalah hamba-hamba Allah yang memohon ridha Allah dan selalu di dalam kasih dan sayangnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita kembali belajar ilmu fikih yang berkaitan dengan sholat. Walaupun berulang-ulang kali kita kaji, sebagai target kita diantaranya, pertama, sholat adalah amal yang paling pertama diperiksa nanti di hari akhirat. Kalau baik amalnya sholat ini, maka kemungkinan besar akan baiklah amal yang lain. Kalau rusak sholatnya, kemungkinan besar pula amal-amal lain pun akan berpengaruh. Yang kedua, bahwa Rasulullah SAW pun menyatakan as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, siapa yang mendirikan salat dia mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, siapa yang meninggalkan salat dia meruntuhkan agama. Yang ketiga, aqrabu ma yakunu abdu min rabbihi wa huwa sajid, kedekatan seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika sujud. Terutama dalam salat, makna sujud ini bisa bermakna patuh, tapi sujud yang kita lihat dalam ibadah kebanyakan dilakukan dalam salat. Kemudian yang keempat, salat ini adalah jalan untuk membentuk karakter manusia menjadi berakhlakul mulia, kemudian tercegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Itu luar biasanya sholat. Makanya perbaiki sholat ini. Kalau betul sholat kita, apakah sebagai sholatnya munfarid? Munfarid itu sholat sendirian, ataukah berjamaah, kita menjadi seorang makmum, ataupun kita menjadi imam. Maka adab-adab pelajaran dalam fikih ini mesti dipelajari. Karena ada beberapa kitab fikih dasar yang tak dimasukkan tentang adab-adab. Yang ada kadang tentang usholi, itu ruku sujud, rukunnya, sunatnya, syaratnya. Tapi ada kalanya kita mesti mempelajari adab. Jadi yang hendak kita jelaskan ini boleh diambil beberapa kitab, karena kitab yang nipis ini adalah himpunan dari beberapa kitab dalam ilmu fikih
Dan juga ada kitab tasawuf yang diambil juga kajian yang berhubungan dengan fikih. Masalah adab. Adab menjadi imam. Dan adab-adab menjadi makmum di dalam sholat berjamaah. Maka dari itu kita mesti tahu posisi sebagai seorang imam atau sebagai makmum atau sholat sendirian. Adab-adabnya ini bukan hanya sekedar dilaksanakan begitu saja. Maka kitab-kitab masyarakat ini sudah beredar dan dikaji-kaji oleh orang. Setidak-tidaknya ada agak besar sedikit kitab Ihya Ulumuddin, banyak bicara tentang adab. Bidayatul Hidayah itu juga dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimallahu taala. Juga ada kitab-kitab terjemahan yang telah disadur diterjemahkan oleh orang-orang alim. Ada seperti kitab Siraj Salikin, ada Hidayatus Salikin, dan juga diberikan kepada kita kitab Al-Azkar yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimallahu taala. Dan kesemuanya itu memang ada kaitan dengan fikih, masalah sholat, masalah wudu, tetapi kelebihannya dijelaskan masalah adab. Kenapa adab ini diterangkan? Bila kita mengaji beberapa kitab-kitab tentang pengamalan, ternyata seluruh amal-amal ini Pak muaranya pada akhlak. Cobalah cari nanti dalam rukun iman ataukah rukun Islam. Bila kita diingatkan tentang syahadat, ternyata bukan hanya saat itu satu pengakuan dalam tauhid, baik itu syahadat kita kepada Allah Ta'ala ataupun kepada Rasulullah. Syahadat tauhid, syahadat Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu namanya syahadat tauhid, syahadat Rasul. Nah, untuk apa kita saat ini? Selain memantapkan keyakinan kita kepada Allah, supaya membina akhlak. Kalau kita sudah mengaku Allah itu Tuhan kita, Muhammad itu Nabi kita, maka tentulah ketaatan yang dipinta sepanjang kita masih hidup. Berarti akhlak. Nah, kalau dilarang Allah, tinggalkan. Perintah, dikerjakan. Maka mulialah akhlak orang itu. Kemudian sholat. Walaupun sholat itu orang menganggapnya pahala dan tujuannya surga, tetapi kita tahu bahwa inti dasar dari sholat itu lillahi ta'ala. Nah, kenapa ini dipasang niatnya lillahi ta'ala? Supaya ibadah yang kita lakukan ini mutlak, semata-mata karena Allah Ta'ala. Nah, apa tujuannya dan hubungannya dengan kita? Sudah dijelaskan Allah dalam Quran surah Al-Ankabut 45 yang tadi sudah kita buka. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Akhlak apa tidak? Akhlak diharapkan orang yang salat ini jadi baik, tak maksiat dia. Nah, zakat. Kenapa disuruh kita berzakat? Ternyata bukan hanya sekedar perintah dan pahala. Supaya berzakat ini jangan timbul rasa rakus orang-orang yang kaya terhadap harta yang dia dapatkan, bahwa itu semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarkan zakat untuk membina, membentuk akhlak dia supaya jangan terlalu rakus dengan dunia ini. Coba lihat lagi Pak, puasa. Puasa itu bukan sekedar lapar dan dahaga. Inti daripada semua itu adalah akhlak. Itu makanya orang yang puasa hanya menahan lapar dan dahaga saja, tidak mempedulikan adab-adab dalam berpuasa, orang itu puasanya sah tetapi pahalanya tidak ada. Umpama dia tak makan, tak minum, maaf tidak bersetubuh di siang hari suami istri, tetapi dia tak menjaga mata, tak menjaga telinga, lisan daripada riba, fitnah. Kira-kira puasa dia terima apa tidak, Bu? Kira-kira puasanya Pak sah apa tidak? Sah. Yang batal bukan puasanya, pahalanya. Berarti selain menahan lapar dan dahaga itu, kita dituntut untuk menjaga akhlakul karimah sebagai target kita. Puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar
dan dahaga. Yang bilang Rasul, apa kata Rasulullah? Kam min sha'imin laisa lahu min shaumil ju'i wal atas. Betapa banyak orang-orang berpuasa tak dapat apa-apa dari puasanya melainkan sekedar lapar dan dahaga. Berarti bukan hanya sekedar lapar dan dahaga membentuk kita jadi akhlak yang mulia. Haji bukan hanya sekedar kita berangkat haji, keliling Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mataka laka wal mulk la syarika lak. Ada itu Pak Ji? Ada kan? Keliling Ka'bah. Tahu apa ya baca itu kan? Ternyata bukan hanya sekedar keliling Ka'bah, bukan hanya sekedar melempar jumroh, tetapi menjaga akhlak. Jangan asal langgar, orang tabrak, orang mentang-mentang kita nak haji. Kita suka hati dari orang, minggir kalian, aku aja mau maju, gak bisa Pak. Semua ini untuk membentuk akhlak kita. Jadi ternyata bila rukun, syarat, sunat dan adab sholat ini betul-betul kita laksanakan, insya Allah target daripada sholat itu memanglah untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dengan kata kunci, pasti orang yang sholat itu baik. Diulang ya Pak, jika sholat itu benar cukup syarat rukun, sunat dan adabnya, pasti orang itu baik. Pertanyaan, kenapa kita melihat ada para pejabat yang sudah sholat tapi korupsinya jalan terus? Kenapa kita lihat dia orang-orang yang sholat, menunjukkan sholat itu di hadapan kita, tapi ketika jadi pemimpin tak ambil peduli dengan kita? Kenapa kita lihat orang-orang yang katanya sholat, orang kaya tapi menjadi bakhil? Kenapa dia orang sholat, orang yang miskin tapi jadi putus asa dalam hidup ini? Kenapa dia orang-orang sholat tapi tak membawa ketenangan di hati dia? Itu ada yang salah dengan sholatnya. Kalau sholatnya betul tak mau, syukur kita kuat, sabar kita luar biasa, hidup ini penuh dengan semangat. Cobaan, dugaan, macam-macam dalam dunia ini kita tahu tak lepas daripada kudrat dan iradatnya Allah. Tugas kita adalah menjalani hidup ini sesuai dengan koridor yang ditetapkan oleh Allah dan mengikuti sunnah yang diajarkan Rasulullah. Tapi ternyata kita tak siap menjalani hidup. Macam-macam suka, duka, tangis, air mata. Itulah makanya disuruh kita sholat dan sabar. Makanya Rasulullah menyuruh Bilal pun, hiburlah kami ini Bilal dengan sholat. Karena Allah yang bilang, wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar sama sholat aja Pak senjata. Tetapi yang demikian itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kalau betul-betul sholat ini Pak Yadi, sungguh-sungguh. Mana sungguh-sungguhnya? Yang kita ceritakan tadi. Lengkap syarat, rukun, sunat, adab-adabnya, apalagi diiringi dengan kajian ilmu tasawuf, hadir hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bilang hadir hati, Pak, konsentrasi penuh, sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala, bahkan adab-adabnya tetap dijaga. Mana contoh adab yang ringan sekali, Pak? Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka kiblat kita akan dibagi 3. Kiblat wajah, jaga wajah ini hanya di tempat sujud saja. Jangan memandang-mandang, melirik kiri dan kanan, sehingga mengenal pula orang samping. Yang paling parah bisa pula membaca merek kain orang. Wadimor, sarung cap mangga. Itu mengenal. Ada lagi adab dalam bentuk kiblat dada, maka senantiasalah dada ini menghadap ke Ka'bah. Itu makanya ketika kita salam, bila ikut dada ini berpaling, maka batallah solatnya. Begitu beberapa kita fikih, Pak. Salah satu kita fikih termasuk di Sabilul Mu'tadin, termasuk di kitab Aqimus Shalah, termasuk di kitab Iftahul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ikut badannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa batal? Karena kiblatnya sudah lari, tak lagi menghadap kiblat. Yang ketiga, kiblat hati. Inilah yang dipertaruhkan oleh orang-orang ahli sufi itu, Pak. Kemana? Tak lagi
hadap ke kiblat, arah ke Mekah. Tidak pula menghadap ke tempat sujud, tetapi hati berhadap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa ingat Allah, dari ingatkan lagi. Makanya itulah tingkat-tingkat orang-orang ibadah yang luar biasa. Bila kita merenung lebih dalam, selama 20 tahun kita sholat dalam 4 rakaat. Jangankan tahun-tahun dulu yang tadi kita kerjakan, mungkin maghrib atau isya, dalam perakaat itu berapa rakaat lah yang kita ingat sama Allah. Usahlah Allah dulu menilainya. Kita aja merasa tadi. Dari mulai usul sampai terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Cobalah diingat-ingat. Kira-kira rakaat yang di mana posisinya kita betul-betul ingat sama Allah? Tak ada kita ingat yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan penilaian manusia. Allah lah menilai dan Allah Maha melihat apa gerak-gerik, sunyi dan diamnya kita. Allah yang tahu. Allahu Akbar. Nah, dari mulai itu loh. Ini sama-sama kita. Maka kaji kita malam ini menjaga adab-adab ini. Mungkin tak selesai malam ini, kita anggap malam ini part 1, bagian 1 dalam berbicara adab sembahyang berjamaah. Karena adab sembahyang berjamaah ini secara garis besarnya terbagi 3. Kalau 3 ini kita sebutkan, subuh esok siapnya. Saya bisa ini Pak, nanti capek 3 jam tidur saya dulu, bangun balik. Oh, Bapak ibu-ibu tak kemana pergi, hilang lah. Pertama, adab-adab yang terdahulu daripada sembahyang. Maksud adab terdahulu itu, sebelum sholat itu ada adabnya. Yang kedua, adab ketika di dalam sembahyang berjamaah, berarti di dalam melakukan sholat itu. Yang ketiga, adab-adab sesudah salam sembahyang berjamaah, berarti sudah selesai sholat. Bila kita tahu 3 ini, maka terlaksanalah sholat ini Pak dengan baik dan benar.